Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Video tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana mengintegrasikan video animasi pembelajaran ke dalam LMS. LMS yang kita gunakan adalah di website edup.com. Jadi adik-adik mahasiswa silakan ketikkan edup.com ke bagian pencarian browser, kemudian klik enter atau masuk, dan kalian akan ke tampilan seperti yang ada di video ini. Oke, kemudian klik 3 garis yang ada di sebelah kanan atas. 3 garis di bagian sebelah kanan atas ya, kita klik. Nah, adik-adik klik. Kemudian pilih login. Kan kita sudah buat akun di video tutorial sebelumnya, saya sudah sampaikan caranya. Sekarang kita klik login. Bagian admin, karena kita sebagai admin. Kalau learner itu kalau misalnya kita jadi siswanya. Oke, di sini masukin email dan username. Oke, saya sudah ada email username-nya, sudah tersimpan passwordnya. Kemudian tunggu proses login. Nah, ini tampilan ketika kita sudah masuk ke dashboardnya. Kita klik 3 garis lagi. Nah, dia sebenarnya keterangannya adik-adik bisa lihat. Semua ekspornya itu sebaiknya menggunakan laptop karena lebih mudah. Tapi karena banyak adik-adik yang tidak punya laptop, kita coba ya memfasilitasi dengan penggunaan smartphone saja. Bagaimana caranya? Oke, kita klik 3 garis yang berada di sini. Klik 3 garis. 3 garis, oke, sudah diklik. Kemudian kita klik bagian konten. Sudah klik bagian konten. Kita klik bagian course. Nah, di tutorial kali ini saya tidak menjelaskan semua fitur yang ada di EdUp ya. Jadi saya cuma menjelaskan bagaimana menambahkan konten sampai nanti kita integrasi animasi, dan konten itu pun saya menjelaskannya singkat saja karena kita juga penggunaannya belum yang benar-benar lengkap. Oke. Nah, sekarang kita klik course. Tunggu loadingnya selesai. Oke, di sini coba kita klik create ya, berhasil atau tidak. Kita coba klik create. Ini saya masih belum, seharusnya kita pakai desktop site, tapi saya tidak pakai desktop site dulu. Coba kita klik create dulu, create. Ya, kita klik create. Nih, adik-adik create tadi saya klik di sini. Kemudian klik blank course. Ya, kita klik blank course. Nah, jadi harus create on desktop. Tidak bisa kalau kita tidak atur ke desktop site. Nah, adik-adik perlu klik 3 garis di sini, 3 titik, maaf. 3 titik yang paling atas di browser kalian masing-masing. Ini saya pakai Google Chrome. Aduh, maaf. Saya pakai Google Chrome. Mungkin kalau nggak Google Chrome beda lagi ya. Kalau bukan Google Chrome dia akan beda lagi posisinya. Kalau internet browser mungkin dia posisinya akan berada di, nanti adik-adik coba ekspor ya. Ini saya pakai Google Chrome. Jadi di 3 titik tadi yang saya lihatkan di sini. Nah, ini diklik, kemudian pilih yang desktop site. Jadi di setiap browser coba atur ubah ke dalam mode desktop. Ya, desktop site, diklik di kotaknya sehingga ada centang. Nah, langsung dia bisa buat course. Ketika kita mengubah ke desktop site, coba lihat, saya sudah ada tulisan centang, tanda centang, bukan tulisan, ada tanda centang di sini. Berarti udah desktop site, kita bisa editnya pakai smartphone. Ya, create. Nah, create bisa lihat ya, tapi agak kecil tampilnya, nggak apa-apa. Create, lalu pilih yang blank course. Masukin course-nya. Kalau saya kan tadi materinya pecahan ya. Jadi bukan tadi ya, selama saya tutorial ini saya materinya pecahan. Create. Sudah, kemudian kita masuk ke bagian ini. Oke, ini kita bisa pilih mau yang mana. Kita standar aja, kita pilih standar. Jadi saya cuma jelaskan yang bagian standar aja, itu pun tidak sepenuhnya karena banyak banget. Saya harapkan adik-adik yang bisa mengekspor sendiri ataupun bapak ibu guru yang melihat video ini bisa mengekspor sendiri lebih banyak. Oke, kemudian udah standar, ini title. Saya minta kepada adik-adik yang ikut mata kuliah bersama praktisi minimal 5 slide. 4 slide konten, 1 slide animasi. Title tidak masuk. Jadi title ini tidak masuk ke dalam slide yang saya maksud karena ini cuma judul.
Saya cuma masukin tulisan pecahan. Semuanya bisa diganti ya, kayak oke, let's go, bisa kita ganti jadi mulai belajar. Ayo belajar, boleh juga mulai. Ya, jadi dia akan berubah, ada langsung previewnya dan langsung ke save otomatis. Oke, kita klik new slide. Itu tadi pengeditan titelnya ya. Kita klik new slide, agak kecil, jadi mohon maaf adik-adik ya, karena emang dipakai HP. Kita klik new slide, terus di new slide ini ada berapa pilihan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada teks, ada image, ada video. Ini untuk kalau kita teach ya, untuk konten nih, maksudnya konten materinya, untuk kita ngajarnya. Quiz, ini kalau kita mau quiz, ada multiple choice, number, word match, ada juga engage games, dan lain selanjutnya yang bisa kalian explore. Oke, kita penggunaannya ke teks. Tadi kan title udah. Kita bisa pakai beberapa teks di sini. Ada bullet list, ada comparison, ada expandable list, ada horizontal. Ibu, ini gimana modelnya? Ya kalian coba aja ketik terus masukin. Kalau saya sih lebih tertarik pakai scrolling mix ya. Kalau untuk konten materi, saya pakai scrolling mix. Jadi bisa masukin teks, bisa masukin gambar. Nah, di scrolling mix ini misalnya judul pertama yang saya ingin ambil adalah pengertian pecahan. Pengertian pecahan. Nah, di pengertian pecahan ini bisa kita masukin. Kok ini sequence ya? Saya pilih, maaf. Ini saya pilihnya sequence. Bisa kita hapus ya kalau salah, diperbesar aja. Kemudian di bagian pengertian pecahan ada 3 titik di sini, klik delete. Ya. Oh, kemudian about product Z ini kayaknya ini bagian scrolling mix. Oh, title scrolling mix ya. Jadi ini benar scrolling mix. Ini titelnya kita ganti jadi pengertian pecahan. Pengertian pecahan. Nah, kalau misalnya di scrolling mix itu berarti prosesnya kita scroll terus, scroll ke bawah ya. Jadi ini adalah layar preview. Layar preview, kalau misalnya udah jadi kita scroll ke bawah. Nah, di sini nanti dia ada yang namanya konten, yaitu isi kontennya di sini. Kemudian ini untuk gambar. Jadi kalau ada gambar, masukin gambar di sini. Kalau ada mau nambah section, klik add a section. Seperti itu. Nah, kemudian kita tambah slide. Jadi saya harapkan slide-nya sampai ada 4 ya, baru nanti misalnya satunya lagi scrolling mix lagi apa ya. Ini baru 2 slide. Oke, nanti tambah slide lagi. Ini kan 2, 3 ya. Baru 2, tambah lagi slide. Bisa juga kan masukin bullet list. Bullet list ini cocok untuk yang pakai poin-poin. Tambah lagi slide lagi, misalnya Bu, saya mau masukin kuis. Oh, boleh. Jadi untuk slide selanjutnya itu kuis multiple choice misalnya ya. Multiple choice banyak pilihannya, nanti kalian bisa explore. Klik aja, saya milih multiple choice aja. Nah, ini saya belum ganti titelnya, nanti kalian yang ganti titelnya aja, karena kan kita beda-beda. Kebanyakan saya ngetiknya. Saya harapkan minimal seperti ini maksudnya ya. Sebentar saya hapus dulu yang tidak diperlukan. Saya akan lihatkan 4 slide itu maksudnya 4 slide konten minimal ya. Lebih kayak gini boleh. Tapi lebihnya harus ada isinya, jangan hanya judulnya aja. Sebentar saya hapus dulu yang tidak diperlukan. Oke, jadi kalian bisa lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya. Tapi saya anggap ini adalah 4 slide. Karena yang pecahan ini judul. Ya, pecahan itu judul. Jadi saya mulai masuk ke pengertian. Slide kedua itu maksud saya yang pertama konten. Dan dia bisa digeser. Hati-hati kalau misalnya kalian pada saat mengerjakannya dia mudah digeser. Oke, ini maksudnya adalah sebentar, dia tergeser lagi ya. Pecahan ini kan judul, pengertian pecahan ini udah masuk ke konten. Oke, betulkan dulu. Nah, nanti dia akan otomatis berubah nomornya. Oke, ini jadi yang saya anggap konten pertama, konten kedua, konten ketiga, konten keempat. Jadi 4 slide isinya konten, minimal ya.
satu slide animasi. Karena kita masukin animasi, jadi kita pilih yang video. Kita pilih video. Nah, kita pilih video. Ini tadi saya dibesarkan, saya kecilkan dulu layarnya. Kita pilih video. Udah klik video, kemudian kita pilih YouTube. Karena kita mengintegrasikan dari YouTube ya. Kita upload ke YouTube. Kenapa pilih YouTube? Supaya tidak memberatkan si AdUp, karena kita menggunakan yang gratis. Nah, kalau kita pakai YouTube, kita masukin 100 video pun nggak masalah, karena fungsinya cuma di linkkan aja, atau di embed, atau diintegrasikan aja. Bukan kita masukin, kita upload ke dalam LMS. Boleh juga upload ke dalam LMS, tapi karena kita menggunakan versi gratis, takutnya nanti berat, dan akan takutnya di ban ya, karena menggunakan resource yang terlalu besar. Sebaiknya kita pakai YouTube aja. Pilih YouTube, kalian klik YouTube. Kita klik YouTube. Nah, kemudian kita ambil ya. Jadi dia itu menggunakan titelnya apa? Titelnya masukin, saya kan kuis benar salah. Kuis benar salah. Oke, kemudian di YouTube video ID, ini kita masukin ID-nya. Nah, cara melihat ID-nya, kita ambil dulu video YouTube. Nah, buka YouTube. Jadi yang sudah kita upload kemarin ke YouTube kita masing-masing. Buka hasil downloadnya. Nah, ini saya kuis pecahan, ini hasil downloadnya. Klik share, share video. Kemudian copy link aja, copy link. Cara saya biar bisa kelihatan ID-nya, itu kita buka tab baru, new tab. Di tab baru pun kita modekan desktop. Ya, kita modekan desktop. Karena kalau nggak mode desktop, biasa dia nggak kelihatan ID-nya. Akan beda dan kita akan pusing sendiri nanti. Nah, pastikan kita sudah pastekan, terus tunggu sampai loading selesai. Ditunggu sampai selesai loadingnya. Oke, ini masih belum loading ya. Dia masih proses tuh, beda. Kalau kalian perhatikan di bagian ini yang akan kita ambil kopian nanti, dia akan beda. Tunggu sampai dia loading. Oke, saya lihatkan perbedaannya. Ini yang kita sudah ambil ke desktop site, hasil kopinya. Yang belum, coba ya. Saya lihatkan dulu. Tadi kita langsung copy dari YouTube. Kalau kita copy dari YouTube, ambil ID-nya, kita pastekan di sini, teman-teman akan lihat. Nah, kita bingung mana ID-nya. Sebenarnya sudah kelihatan sih yang ini, tapi kalau kita lihat tutorial dari si AdUp ya, adik-adik lihat keterangan di AdUp. Kalau mau ngambil ID-nya itu setelah kata watch. Ini, watch, tanda tanya V sama dengan baru itu ID-nya. Nah, sedangkan kita di bagian yang kita ambil setelah paste, ambil langsung dari YouTube, tidak ada tulisan watch. Nah, kalian nanti takutnya bingung. Jadi kita ambil aja kayak cara saya tadi ya, ini dihapus dulu. Cara saya tadi yaitu dengan copy dari YouTube, masukkan ke browser dengan catatan browsernya harus dalam mode desktop. Pastekan ke sini ke pencarian, kemudian biarkan dia loading sampai loading total. Kalian akan lihat ini sudah muncul watch. Nah, kalau untuk melihatnya ya, jadi kalau sudah muncul seperti ini caranya, kalian klik bagian pencarian di browser, ini diklik, yang saya lingkari, klik, kemudian klik tanda pensil. Klik tanda pensil ini kita untuk mengcopy sebenarnya. Klik tanda pensil, ataupun langsung copy aja. Aduh, saya lupa ya. Kita langsung copy aja. Ini juga bisa di-select manual, tapi agak susah. Kita copy aja. Copy, kita masukin tadi ke bagian AdUp. Nah, ke AdUp-nya kita pastekan dulu. Karena di AdUp itu cuma minta yang ID, jadi kita ambil lagi, pilih select. Nah, kita select yang mulai dari sama dengan tukalnya. Sama dengannya tidak masuk. Kita copy, yang ini kita hapus. Agak panjang ya, gimana? Karena kita pakai HP ya. Jadi mau tidak mau memang agak lebih panjang sih. Kalau pakai laptop, kita bisa pilih langsung dari tadi yang di sini. Dari sini kita bisa langsung ambil tuh KW-nya, nggak perlu lagi di copy panjang-panjang. Tapi karena kita pakai HP agak susah
menseleknya, memilihnya, jadi ya udah panjang ini. Nah, pastikan pas di review itu muncul preview dari video animasi kita. Kalau sudah muncul seperti ini aman, berarti pada saat dibuka ya video kita. Kalau misalnya sampai M-nya tidak saya masukin, bukan video saya yang akan keluar. Tuh dia langsung blank. Abu-abu, Bu, video saya kok blank. Tandanya kamu ada salah masukin ID. Seperti itu. Jadi ID-nya pastikan sama persis. Kalau dia sudah sama persis, dia akan muncul seperti video kita. Nah, kalau dirasa sudah bagus dan kalian melihat template-nya kurang, kalian bisa ganti template di bagian tema ini. Ke bawah dia. Nih di bagian tema kalian bisa ganti template di sini. Ada pilihan theme. Bagian bawah sebelah kiri yang saya lingkari ini theme. Ini untuk ganti theme, untuk ganti background bisa, untuk ganti warna bisa. Jadi kalian bisa ganti logo juga. Sebentar tunggu loading ya, saya lihatkan. Logonya itu belum keluar semua ya. Logo add up ini masih pakai logo add up. Jadi dia sebenarnya bisa diganti logonya ya, ganti logo di sini silakan kalian coba. Ganti background di sini silakan dicoba juga. Ganti color skemanya bisa di sini. Color skema itu warna tulisan. Silakan kalian utak-atik, kalian coba aja, jangan takut salah. Kalau kita namanya belajar, coba aja explore, dan ini tidak akan mengganggu sistem mereka kok, karena kita bukan jadi web developernya ya. Mau kita ketik-ketik apapun pun kalau salah ya paling tulisan kita aja yang berantakan jadinya. Jadi saran saya, sebelum kalian membuatnya rapi-rapi bagus-bagus tulisan konten, explore dulu semuanya dari background, color scheme, logo, coba-coba dulu semuanya sampai kalian bisa paham. Tapi kalau kalian cuma untuk selesaikan tugas ya udah dengan tema seperti ini bawaan dari add up-nya juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau dirasa sudah oke, nanti kalau ada perubahan bisa klik di bagian save change. Ini kan saya nggak ada perubahan ya, jadi nggak ada save change yang warnanya abu-abu aja, bisa dikeluarkan. Sudah merasa aman, oke, nggak ada masalah. Nah, boleh kalian nanti langsung klik tambah publish. Jadi ini publish ya, ada tanda ini publish. Oke ya, sebelah kanan atas, lihat bagian atas yang saya lingkari seperti tanda telegram ya, ini kayak tanda telegram sih. Ini kita klik publish. Nah kemudian klik next. Habis next kalian klik publish course. Nah setelah klik publish course maka sudah live. Nah ini saya ingin kepada adik-adik, tolong copy link yang sudah jadi, kemudian share ke grup WA ya, untuk adik-adik mengambil mata kuliah bersama saya. Copy link, share ke grup WA di data, jadi saya bisa tahu, atau nanti saya buat Google Formnya aja mungkin ya, karena kalau copy link kalian suka bertimpa chatnya. Kalau misalnya langsung, oke nggak apa, nanti saya buatkan Google Form, diisi di Google Formnya link hasil dari LMS kalian. Bu, saya lupa nih isi copy link tadi. Ya udah, kalian kan keluar nih ceritanya, nanti akan muncul tuh course yang sudah jadi. Nah, di course yang sudah jadi, diklik aja. Kemudian bisa dibuat di titik 3 ini link learners. Nah, nih jadi saya lihatkan di titik 3 atas, lihat ya sebelah kanan atas ada link learners. Nah, link learners diambil, link learners diambil, kemudian kopikan, terus kalian ke browser, nanti ke browser. Kalau ke browser itu, ini saya kasih contoh ya, kalau misalnya kita add up, itu kelemahannya kita harus punya aplikasinya untuk learner. Ya begitulah LMS. Tapi biasa LMS itu bisa pakai website. Cuma ternyata pada saat kita keliling, ya namanya dia juga mempromosikan aplikasinya. Tapi aplikasinya bagus sih. Ini 4,9 loh dari 5.000 review. Nah ini kita tinggal install, minta learner install. Nanti dia sudah bisa akses. Beda dengan website. Website tanpa perlu install aplikasi, tanpa perlu punya akun learner, akun pembelajarnya, kita sudah bisa lihat isi konten di website. Tapi kalau LMS kita harus punya ada akun admin, kadang ada akun guru, ada akun siswa atau akun pembelajar.
Jadi harus punya akun untuk bisa login ke LMS. Seperti itu perbedaannya. Nah, kebetulan AddUp pada saat kita beri link, dia ke arah mobil LMS. Jadi adik-adik ada yang perlu diinstal lagi, yaitu AddUp. Kita akan jadi learner di setiap kursus teman-teman. Jadi kalau ada 20 tim, 20 kelompok, berarti kita akan menjadi learner di 19 kelompok lainnya kalian. Kalau saya jadi 20, karena saya masuk ke semua kelompok. Sedangkan kalau yang kelompok kalian, kan kalian punya kelompok sendiri. Nah, kalian akan masuk ke kelompok teman yang lain. Oke, jadi maka saya minta link dari Google Form. Pada saat evaluasi pertemuan selanjutnya, ya, kita ini masuk ke pertemuan kedua, integrasinya. Ke pertemuan ketiga, kita akan melakukan evaluasi. Nanti kita akan cek masing-masing dari setiap link tersebut, apakah sudah sesuai tampilannya. Jadi adik-adik silakan menyelesaikan animasi pembelajarannya, kemudian mengintegrasikannya ke dalam LMS, baru nanti kita sama-sama mengecek hasil dari pekerjaan adik-adik. Oke, untuk mungkin Bapak Ibu yang lain yang bukan mahasiswa, ataupun mungkin adik-adik mahasiswa yang di luar dari mata kuliah, mengambil mata kuliah ini bersama saya, bisa menjadikan video ini sebagai informasi ya, tutorial yang bisa kalian gunakan, Bapak Ibu gunakan untuk dipakailah atau diterapkan di kelas masing-masing. Baik, terima kasih. Ini video tutorial dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.